Oke, baik. Terima kasih Kakak sudah hadir pada pertemuan Zoom pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, karena Kak Putra sudah standby di depan layar, mungkin Kak Putra bisa memimpin doa pada siang hari ini, Kak Putra. Terima kasih Kak Agus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Insya Allah apa yang kita pelajari bisa kita implementasikan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Agus. Kembali sama Kak Agus. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Kak Agus. Oke, baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan tatap maya yang ke-18. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah ilmu bagi kita dan juga bisa merefleksikan tugas-tugas yang sudah selesai kita buat bersama-sama. Baik kakak-kakak, sebelumnya saya mohon maaf atas kendala pagi tadi karena kondisi jaringan yang down. Akhirnya pertemuan Meet kita undur menjadi siang hari ini. Semoga pada siang hari ini pembelajaran kita pada tatap maya ini berjalannya lancar dan tanpa hambatan sedikit pun. Oke, baik kakak-kakak, mengulas kembali RTL yang sudah kakak-kakak buat. Sudah sangat sempurna, sudah luar biasa yang kakak-kakak buat. Rata-rata semuanya dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang lengkap. Di situ ada video, ada notulen, dan ada absensi ketika melakukan pemaparan RTL kakak-kakak bersama kombel yang ada di sekolah. Kemudian untuk RTL yang sudah kakak-kakak buat, ada beberapa dari kakak-kakak mungkin yang melebihi dari target. Itu seperti ada beberapa yang lembarannya itu sampai 11 lembar. Kalau seandainya memang masih bisa diedit, nanti diedit saja Kak Erik, karena dari Kak Erik itu tulisannya besar. Mungkin bisa diperkecil saja tulisannya Kak Erik, nanti dipepetkan ke atas. Kemudian masih bisa tulisan itu dinaik-naikkan menjadi 9 halaman. Kalau saya lihat dari RTL yang kakak buat. Sedikit pembahasan RTL mungkin Kak Nopi Satria. Kak Nopi bisa dengar suara saya Kak Nopi? Oke, mungkin Kak Nopi sedang di luar. Kak Dikin jadi diupload RTL-nya Kak Dikin? Oke, baik, kita lanjut saja. Baik kakak-kakak, kira-kira dari RTL yang sudah kakak-kakak buat, yang sudah kakak-kakak diskusikan bersama Kombel, kira-kira ada permasalahan tidak di lapangan kakak-kakak ketika mempresentasikan dan memaparkan RTL kakak-kakak tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Kak Putra. Alhamdulillah Kak, untuk rencana tindak lanjutnya tidak ada permasalahan. Kebetulan saya ngomong juga sama Wakasis, jadi minta waktu juga, karena waktu ini yang susah ya Kak, mengumpulkan guru ini juga kan, karena banyak kegiatan juga di sekolah. Alhamdulillah dikasih waktu, itulah dapatnya Kak. Dapatnya cuma sekitar 15 menit, 20 menitan lah Kak. Jadi Oke, kalau hambatan yang lain saya rasa tidak ada Kak. nggak ada Makasih ya. Kak. Tidak Oke, ada. jadi Kak Putra, ini kan RTL yang diunggah. Sebelum RTL kita juga ada membuat tugas juga yang seperti RTL. Kira-kira judulnya berbeda tidak? Ada Untuk perubahan? judulnya tidak berbeda Kak. Yang pertama kan merancang tadi Kak tentang kebugaran juga.
Itu senam berirama, Kak. Jadi saya lanjut RTL-nya tentang senam berirama juga, Kak. Oke, sip. Berarti nggak ada masalah dan kendala Kak Putra ya? Alhamdulillah tak ada, Kak. Cuma waktu aja, kebatasan waktu itu aja kendalanya, Kak. Oke, nggak masalah. Kira-kira kalau memang betul-betul itu dijalankan action bersama peserta didiknya kapan tuh Kak? Kalau insya Allah kalau dijalankan mungkin nanti itu di semester 2 bisa ya, Kak. Tapi Oke. kalau untuk kegiatan, kalau senam itu memang udah tiap minggunya, Kak, dilakukan. Tiap minggu memang sudah dilakukan, cuma kan nanti kalau misalnya yang untuk rencana tindak lanjut nih, itu kan per kelas, Kak. Jadi semua siswa, tujuannya itu untuk sasarannya untuk semua siswa. Jadi Oke. nanti ya seperti itulah, Kak. Kira-kira nanti pas pembelajaran senam lah tuh nanti tuh, Kak. Materi senam kan semester 2 tuh, Kak. Oke, siap. Berarti nggak ada masalah dan kendala, berarti lancar semuanya Kak Putra ya? Iya, alhamdulillah, Kak, lancar, Kak. Oke, makasih Kak Putra. Kak Wandi gimana untuk Ya, RTL? sama-sama, Kak. Kalau untuk RTL ya tak ada masalah Kak. Sebenarnya gini Kak, saya mengambil senam irama ini sudah kami lakukan Kak kemarin 3 bulan, selama 3 bulan di jam P5. Itu kami kan ada kelompok guru-guru proyek dan itu ketuanya Kak Abdu kemarin tuh. Jadi sudah kami lakukan selama Selasa sampai Kamis dalam 1 minggu 3 kali selama 3 bulan. Jadi sudah semua nih kemarin juga sudah dilakukan tuh sebagai ya salah satu tugas di P5. Ada video senam untuk kemarin tuh. Selama berarti udah berjalan lah, berarti udah berhasil berarti Kak. Udah, kemarin sudah Kak, selama 3 bulan. Jadi kan kami kan satu semester P5 ada dua kegiatan. 3 bulan pertama kami senam, 3 bulan berikutnya bikin video nggak mengenai kasus-kasus pembulian di sekolah. Itu yang kami lakukan selama satu semester 2 kategori. Ya, berarti kalau senam seperti itu berarti fokusnya itu ke semua jenjang kelas berarti Kak Wandi? Tidak semua jenjang. Karena saya P5-nya di kelas 11, jadi kami kemarin semuanya di kelas 11 senam semua tuh selama setiap 3 kali dalam seminggu tuh. Selama 3 bulan. Karena kalau kelas 10 dan kelas 12 udah beda guru kelompok apanya P5 ya. Nah, jadi materi udah beda. Jadi udah dilakukan kemarin 3 bulan pertama kemarin semester 1. Oke, berarti kalau kategori tingkat keberhasilan berarti udah teruji lah berarti karena udah berjalan Kak Wandi ya. Udah selesai kemarin 3 bulan pertama kemarin. Dari bulan dalam pemaparan ininya Kak gimana? Dalam pemaparan RTL-nya kepada rekan guru ada kendala atau gimana? Dalam pemaparannya insya Allah tidak ada kendala karena itu kan kegiatan sudah dilakukan. Jadi bahkan saya suruh bertanya tak ada yang mau bertanya gitu kan. Berarti tak ada kendala itu. Oke. Tapi yang tahu persis ke Eri lah. Oke, siap. Ke Eri itu udah saya kasih tahu tuh rahasia. Jadi ya insya Allah tidak ada kendala. Ya, baik sama kepala sekolah sama guru-guru ya insya Allah tidak ada kendala. Karena itu program kan ada manfaatnya. Manfaatnya itu tadi ya untuk kebugaran jasmani, salah satunya dengan melalui kegiatan senam aerobik. Jadi ada latar belakang saya itu kenapa membuat itu. Apa Kak? Putus suara Kak? Dampaknya tetap ke peserta didik berarti. Iya, kenapa saya buat program itu karena sudah berjalan 3 bulan lalu itu pertama mengenai senam aerobik ini di kegiatan P5 sesuai dengan RTL yang saya bikin itu dilakukan pada kegiatan P5 jam project. Nah, karena kemarin gitu. Kedua
eh, eh, yang membuat saya RTL seperti itu, siswa sekarang itu kan kalau kita lihat kan banyak duduk ya main game ya. Rata-rata banyak main game kan, jadi malas gerak. Nah, jadi itu dilakukan program seperti itu untuk meningkatkan geraknya sehingga meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Jadi untuk halangan dan hambatan insya Allah tidak ada. Tergantung cara guru menerapkannya aja lagi. Jadi itu Kak. Oke. Sip. Terima kasih Kak Wandi, berarti semuanya aman berjalan dengan lancar Kak Wandi ya. Ya insya Allah aman, berjalan dengan lancar dan sebetulnya sudah selesai 3 bulan lalu, selama 3 bulan diterapkan. Ya itu kadang-kadang siswa tuh kan bilang gini tuh, Pak tiap hari senam terus Pak bilang kan, iya tapi 3 bulan saya bilang. Nanti 3 bulan berikutnya baru lain. Nah itulah Kak, tiap hari dulu, setiap sore di lapangan tuh. Oh sore Kak ya? Sore Kak, karena kan jam P5 itu kan jam terakhir juga. Durasi waktunya Kak? Durasi waktunya sebenarnya dalam senam itu, waktu senam itu ada kurang lebih 14 menit di senam itu ya. Cuma kalau gerakan yang nggak serius itu diulangi terus. Kadang-kadang sampai 3 kali pengulangan sampai orang tuh nanti geraknya benar-benar serius. Karena kan siswa yang di belakang itu kan banyak kan tak serius tuh. Nanti saya pantau, saya tengok tak serius, saya ngomong lagi pakai mic, ulangi. Nah, sampai benar-benar yang belakang serius, dan serius ngikuti baru. Nah, lanjut lagi besok. Jadi jam P5 itu kan sebenarnya kan jam setengah 3 tuh Kak, kami ini. Cuma kita menyesuaikan ini Kak, kalau panasnya kuat, kadang-kadang panas masih kuat. Nah, itu nanti diundur agak-agak jam 3 lewat, biar jangan terlalu panas sekali lah gitu kan. Nah, fleksibel lah berarti. juga kalau terlalu panas. Iya, jadi sesuaikan dengan cuaca betul Kak. Oke Kak Wandi. Oke itu Kak. Makasih infonya Kak Wandi. Iya sama Kak. Oke baik. Kita ini ada Ayu Kaibil. Boleh Kak? Ini akun baru sepertinya. Sudah mengangkat tangan. Kak Agus, maaf ya, nih dikit nih. Pakai akun satu lagi, HP-nya bermasalah yang satu lagi. Oke. Siap. Kiraan tadi pengawas dari pusat kan itu. Angkat tangan. Berdebar awak tadi, jangan pengawas nak itu kan. Jadi terpaksa salah pakai ini. Makanya izin dulu nih. Sangka siapa lah. Oke, siap. Ya. Oke, baik. Kak Topik Ridho. Ya Kak. Gimana RTL Kak Topik Ridho? Judulnya itu sama Kak, gerakan senam Sabtu seru atau disingkat GSASU. Kami sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah, dan sekolah saya juga memang ada setiap hari Sabtu senam, tapi kebetulan kan Kak, di penilaian akhir semester ini kami mengadakan ujian praktek mengambil nilai senam. Boleh saya masukkan video itu ke dalam RTL Kak? Videonya itu gimana nanti tuh Kak? Videonya bersama guru-guru atau bersama siswa? Siswa, saya suruh siswa itu praktek senam, terus divideokan kirim ke saya. Ada sekitar 3 menit video kayak senam Pancasila dikirim ke saya. Jadi siswa aja isi video tuh Kak. RTL-nya sudah diupload di LMS belum Kak? Sudah Kak, dokumennya sudah diupload Kak. Oke, RTL belum. Kalau RTL itu pemaparannya itu video itu bersama rekan guru Kak Ridho. Nanti pengimbasannya baru kepada peserta didik. Jadi yang diupload itu sebagai bukti pendukung itu tuh ini video bersama rekan guru. Berarti video kita mempresentasikan RTL yang iya. Betul seperti itu. Baik Kak. Berarti itu yang belum saya Kak, video yang presentasikan di depan para guru yang lain, itu yang belum.
Oke, sip. Oke, nanti berangsur Kak Rido ya, menjelang Ya, Pak. akhir dan menjelang hari H. Insyaallah, Kak. Oke, terima kasih Kak Rido. Kak Marsudi gimana Kak Marsudi? Siap, Kak Agus. Kalau saya berbeda, Kak Agus. Mm-mm. Karena kan pengen berbeda kan, tidak ada ngambil senam. Tetapi dengan tugas-tugas sebelumnya berbeda. Tuh, Mm-mm. yang tugas sebelumnya sama RTL ini berbeda. Iya. Karena tugas sebelumnya kalau saya kan mengambil pembelajaran bola kasti. Iya. Kalau RTL saya yaitu mengembangkan untuk membudayakan hidup sehat ke peserta didik. Jadi kita bekerja sama dengan pihak sekolah, termasuk dengan GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Jadi itu nanti dimulai dari awal Januari rencana saya mau mengapakan. Jadi kita mengkampanyekan masalah kesehatan peserta didik, terutama setiap awal pembelajaran itu melakukan tah ice breaking, tah senam dulu sesuai dengan program pemerintah saat ini. Itu kan harus kita junjung. Pemerintah kita sekarang, Presiden mencanangkan yang Muslim sholat subuh, setelah sholat subuh melakukan olahraga berapa menit agar perkembangan peserta didik meningkat. Habis itu agar peredaran darah juga semakin lancar. Apa efeknya? Saya jelaskan kepada guru. Jangan anggap remeh terhadap olahraga ini. Contohnya kita berikan contoh yaitu pada saat kita dalam keadaan istirahat, itu peredaran darah kan lambat. Setelah kita melakukan aktivitas fisik, olahraga, paling tidak 5 menit saja atau 3 menit saja kita melakukan aktivitas fisik, itu akan ada perubahan denyut nadi kita semakin cepat. Apa efeknya kepada kita? Dengan semakin cepatnya peredaran darah, maka darah yang mengalir ke otak dan ke seluruh tubuh itu semakin lancar. Sehingga untuk dapat mencerdaskan itu sangat banyak ada efeknya dengan kecerdasan bagi peserta didik dan kita semuanya. Karena otak tadi bekerja secara bagus jadinya kalau peredaran darah itu dengan lancar. Makanya itu saya mengambil, ayo kita kampanyekan program hidup sehat seperti tadi, yaitu olahraga, hari Sabtu ikut senam, atau sebulan sekali kami melakukan jalan santai. Habis itu kampanyekan juga jajanan sehat seperti membawa air putih dari rumah. Habis itu jajanan yang tidak ada 5P, pewarna, pemanis, perasa, dan yang lain-lainnya, itu harus kita kampanyekan. Nanti di Januari itu, biasanya di tahun-tahun sebelumnya saya juga buat program seperti itu. Nanti kita akan setiap hari Sabtu, itu akan sebelumnya kita akan saya sampaikan ke wali kelas. Nanti setiap kelas itu buat program. Apa programnya? Terutama buat peraturan. Setelah masuk membuang air, paling tidak cuci tangan, menyiram, kamar mandi wajib, gitu kan. Kadang-kadang kan tidak kurang diingatkan, memang itu hal lumrah, tetapi kadang-kadang kurang diingatkan kalau untuk anak-anak SD, Kak Agus dan kakak-kakak lainnya. Jadi dengan seperti hal kecil aja kita sudah mengingatkan ke peserta didik tiap hari, maka dia akan semakin biasa tuh. Nanti yang kedua seperti jajanan tadi, kita selalu mengingatkan makanan yang dilarang seperti apa, kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan, itu buat programnya. Jadi tugas saya nanti seorang guru PJOK dan GSS, saya akan melakukan memilih beberapa orang peserta didik untuk menjadi polisi cilik. Apa tugas polisi cilik tadi? Seperti dia makan jajan sembarangan jam istirahat, seperti dia jajan karena sekarang ini limbah plastik banyak. Jadi kita mengutamakan anak-anak tidak boleh jajan menggunakan plastik, tetapi membawa peralatan makan dari rumah seperti gelas. Alhamdulillah kita sudah menyediakan dari sekolah kemarin, sudah kita berikan satu orang anak satu untuk gelas, walaupun gelas plastik tetapi gelas plastiknya yang bisa digunakan berkali-kali. Untuk piring atau mangkok itu peserta didik kita anjurkan untuk bawa ke rumah, jadi untuk mengurangi sampah plastik.
karena kita tahu sampah plastik ini sangat sulit diurai. Jadi untuk perkembangan masa depan generasi kita itu sangat bagus kalau kita mengurangi sampah plastik, terutama kesehatan kita. Karena banyak sekarang ini sampah plastik itu dibakar. Jadi untuk kegiatan olahraga itu sangat berbahaya karena polusinya tadi, sampah plastik tadi apabila dibakar itu sangat membahayakan bagi kita semuanya. Makanya itu kita dengan sedini mungkin untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya jajanan sesuai dengan kita terapkan juga, kita ajarkan sejak dini kepada peserta didik, cintailah produk dalam negeri. Jadi program kita karena ada berapa orang kantin di sini sampai di luar-luar semua sana kan, kita ajarkan cintai produk sekolah sendiri. Kita punya kantin, kita utamakan kantin sekolah, karena kantin sekolah kita setiap sebulan sekali dipantau sama pihak puskesmas. Jadi sudah terkontrol dengan kesehatannya. Kita ajarkan peserta didik untuk cintai produk atau kantin-kantin di dalam sekolah dulu. Dan makanan yang sehat. Jadi tugas polisi cilik tadi nanti memantau, Kak Agus, dari yang makan siapa menggunakan plastik, siapa yang nanti jam senam dia bermain-main, siapa nanti jam pas di jalan santai nanti, misalnya kami selalu jalan santai ke Bukit Gelanggang atau ke Islamic Center membawa anak jalan santai. Jadi dia bisa nanti memantau adik-adik kelas 1-nya, kelas 2, kelas 3 dan kawan-kawan lainnya agar jalan dengan baik, jangan sampai dia lari-lari di pinggir jalan. Jadi banyak tugas kita sebagai guru sebenarnya dalam, apalagi guru PJOK, kita jangan muluk-muluk untuk menciptakan seorang atlet, tetapi tujuan kita yaitu menciptakan, mengkampanyekan gerakan hidup sehat itu yang utama, Kak Agus. Jadi RTL saya itu masalah yang RTL yang di video, sampai guru-guru lain, wali kelas dan lainnya sangat memperhatikan. Dan kita juga ada program GSS di sekolah, Gerakan Sekolah Sehat. Semua sekolah SD pasti ada tuh GSS. Mungkin nggak tahulah saya di SMP, SMA. Kalau kami di SD itu sampai diminta barang buktinya. Jadi karena program sekaligus ini, bukan saya juga ketua GSS kan, jadi ketua GSS sangat terbantu dengan adanya program RTL saya nih. Jadi kita buat program sejak dini, mengkampanyekan, mengajarkan, mengarahkan ke peserta didik untuk hidup sehat. Terutama sarapan, gerakan-gerakannya setiap pagi setelah berbaris atau di sekolah adakan ice breaking, entah gerakan sedikit saja, ya kan. Jadi bisa dapat melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan peserta didik. Mungkin itu aja, Kak Agus. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Marsudi atas pemaparan RTL-nya. Berarti pemaparan RTL dari Kak Marsudi adalah tentang hidup sehat, berarti budaya hidup sehat berarti Kak Marsudi ya? Betul Kak Agus. Itu sudah dipaparkan bersama rekan guru belum Kak Marsudi? Udah Kak Agus, hari Sabtu semalam langsung saya paparkan. Paginya saya sama wali kelas, sama siswa, sama orang tua, wali murid, memaparkan sekalian memaparkan anti kekerasan dan sekolah ramah anak sekaligus dengan gerakan sekolah sehat. Setelah itu saya langsung memaparkan dengan wali kelas. Oke. Berarti udah videokan juga berarti itu Kak Marsudi ya? Udah ada saya videokan dengan wali kelas sama guru-guru. Itu kan ada 2 tugas saya masukkan, 1 tugas RTL-nya, 1 videonya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Marsudi. Sama-sama, Kak Agus. Gimana Kak Putra? Mohon izin Kak. Ya. Untuk Kak Marsudi, kita kan membuat RTL nih Kak. Ini entah saya salah atau gimana nih referensinya, karena kan kita membuat RTL kemarin kan kita cuma dipilih 3 tuh Kak. Yang pertama gerak, yang kedua kebugaran jasmani, dan ketiga itu SEM. Jadi kalau yang Kak Marsudi ambil tadi untuk apa namanya kesehatan diri ya, itu masih apa kurang spesifik ke mana jatuhnya gitu Kak. Arahnya ke kebugaran Kak Putra, karena hari Sabtu kita ada gerakan senam sama jalan santai. Jadi habis itu setiap pagi saat peserta didik masuk, saya mengarahkan ke program kelas masing-masing agar melakukan gerakan olahraga berapa menit dulu, agar peserta didik peredaran darahnya semakin lancar. Itu tadi Kak Putra. Iya, paham.
maksud saya tuh kurang spesifik menuju ke kebugaran gitu tuh Kak. Itu yang saya maksud tadi tuh. Kalau saya kemarin juga mau buat seperti itu, cuma saya mau jadikan ke SEM. Cuma semua terkaitan antara gerak, kebugaran, ke SEM berkaitan semua jadinya. Jadi gimana ya? Gimana tuh Kak Agus? Jadi kalau misalnya kita buat senam Rirama ditandingkan atau jadikan ke SEM, itu jatuhnya kemana itu Kak? SEM, tetap SEM. Oke. Kalau senam Irama. Baik. Terima kasih Kak Putra dan Kak Marsudi. Sebetulnya yang dijelaskan Kak Putra juga benar, tidak salah, dan yang dibuat Kak Marsudi juga betul. Hanya Kak Marsudi itu hanya penekanan bahasa dan judulnya itu lebih ditekankan ke kebugaran. Jadi diarahkan ke situ Kak Marsudi. Kalau diarahkan ke kesehatan pada modul itu kan memang dia tidak berkaitan, tetapi kalau ada bahasa kebugaran itu kan berhubungan antara ada budaya hidup sehat dan siswa itu melakukan senam sebelum sesudah sholat subuh. Jadi itu bisa dilakukan program itu, dan itu kan bisa digabungkan nanti ketika program itu berjalan di sekolah. Nah, untuk Kak Putra, kalau senam itu berarti dia tetap kebugaran. Kalau SEM itu nanti aktivitasnya terbagi Kak Putra. Kalau SEM itu aktivitasnya seperti yang kita lakukan. Jadi semua siswa itu tidak terlibat sebagai pelaku, tetapi siswa itu terlibat berbagai macam. Ada yang terlibat sebagai wasit, ada yang terlibat sebagai pembawa acara, dan yang lain-lain. Seperti itu Kak Putra. Iya Kak Agus, maksud saya tuh Kak, untuk senam itu kalau dijadikan ke SEM, itu masuk semua jadinya Kak. Bisa jadi untuk gerak gitu kan, untuk kebugaran juga. Udah tuh yang SEM tadi kan bermain peran nih. Sambil bermain peran dia juga situ banyak kali manfaatnya tuh untuk kebugaran juga. Udah tuh penguasaan gerak ya juga gitu Kak. Jadi berkaitan jadi tiganya gitu Kak. Itu maksud saya tadi tuh Kak. Oke. Berarti penyamaan persepsi saja berarti Kak Putra. Dia kalau SEM. Oke, silakan Kak Marsudi. Ya, masalah materi saya yang perlu kita ketahui kan itu sebenarnya mengarah kebugaran. Apa itu kebugaran? Kita harus mengetahui dulu kebugaran. Kebugaran adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik secara terus-menerus tanpa mudah lelah. Makanya untuk itu dalam kegiatan setiap hari itu saya buat program di kelas masing-masing. Saya minta setiap kelas itu tiap pagi itu tadi melakukan 5 menit kegiatan olahraga. Paling tidak hari Sabtu itu kita melakukan senam atau jalan santai. Jadi kan dengan melakukan aktivitas fisik tadi, peserta didik itu sudah melakukan latihan kebugaran Kak Agus. Makanya memang kalau kita tahu orang olahraga melakukan aktivitas fisik itu berarti dia sudah mampu tanpa mudah lelah. Setelah dia melakukan aktivitas fisik, dia bisa belajar langsung. Tanpa ada istirahatnya, dia langsung tidak ada jajan anak-anak tadi. Itu udah suatu kebugaran. Karena apa tadi? Kebugaran adalah melakukan aktivitas fisik secara terus-menerus tanpa mudah lelah. Itu penjelasan dari kebugaran sebenarnya Kak Agus. Makanya kalau bisa masuk ke kebugaran saya bilang. Tekankan ke kebugaran, tetapi tidak ada bahasa kebugaran karena sebenarnya dalam kebugaran dalam materi itu udah menjelaskan tentang kebugaran kalau kita sudah sering masuk materi kebugaran. Oke, siap. Terima kasih Kak Marsudi ya. Memang betul yang disebutkan Kak Marsudi. Jadi hasil akhir yang diharapkan kepada peserta didik itu apa Kak Marsudi? Hasil akhirnya itu tadi, peserta didik dapat memiliki tubuh bugar sehingga peredaran darahnya lancar, Kak Agus. Jadi dengan peredaran darah tubuh bugar tadi, kalau peserta didik dia tidak bugar, dalam belajar sehari-hari dia ada yang ngantuk, yang malas, yang tidur. Dengan memiliki tubuh bugar, dia sudah siap melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Untuk itu kita harus melakukan kegiatan fisik dulu dengan melancarkan peredaran darah setiap pagi. Sesuai dengan program pemerintah, nanti setelah jam 9:30 kalau ada rencana emang terjalankan program pemerintah makan sarapan gratis, nanti di 9:30 baru melakukan sarapan, baru istirahat. Jadi kita pagi itu supaya anak-anak tidak ngantuk, tidak bosan, ayo kita gerakan olahraga entah
lompat-lompat, entah yang bermain, yang arah sepatu yang kemarin saya contohkan gerakan apa itu kan udah suatu gerakan olahraga, sama dengan ice breaking. Bukan hanya tepuk nyanyi-nyanyi saja, tetapi lakukan suatu gerakan agar peredaran darah anak lancar sehingga tubuh menjadi bugar dan siap untuk melaksanakan belajar. Oke, terima kasih banyak Kak Marsudi atas penjelasannya. Ke Kak Putra, gimana? Oke. Saya oke-oke aja Kak, aman Kak. Oke, siap. Oke, baik, Kakak, kita lanjut. Sekarang kita ke Binsus bersama Kak Erik dan Kak Diki. Karena saya melihat video dari Kak Diki dan Kak Erik yang di-upload sebagai bukti dukung mereka berkolaborasi dalam menjelaskan dan memaparkan RTL di depan guru-guru. Kak Diki atau Kak Erik nih yang akan menjelaskan tentang RTL? Sama-sama menghilang ya. Kak Erik gimana? Ya Kak, untuk RTL yang telah kami buat. Asik Kak Diki sama Erik ya. Ini masih di sekolah nih Kak, nggak tahu jam berapa pulang ini. Bentar Kak ya, ini suaranya HP-nya Kak Diki pun terdengar. Untuk RTL yang saya laksanakan kemarin, membuat videonya Kak, permasalahan yang kami hadapi yang pertama itu waktu. Waktu itu jam P5 Kak. Ini HP Kak Diki nggak bisa matiin. Kemana lah caranya? Kak Diki itu kemana? Bentar Kak ya. Ada suara jangkrik nih kayaknya, Rick. Bentar Kak. Tes. Oke. Nah, saya gunakan HP Kak Diki aja lah Kak. Kak Dikinya pergi. Untuk permasalahan yang kami hadapi yang pertama yaitu waktu. Kami hanya mendapat waktu kira-kira 15 menit dibagi 2 kami Kak. Karena bertepatan waktu itu guru-guru pada sibuk semua Kak. Ada yang nyiapkan soal untuk ujian. Ada juga yang pengambilan nilai. Jadi kami hanya dikasih waktu oleh kepala sekolah 15 menit. Dan kami laksanakan semaksimal mungkin bagi 2. Itu dengan judul RTL yang berbeda berarti Kak Diki ya? Iya Kak, berbeda. Okay. Kalau Kak Diki mengambil judul tentang kebugaran jasmani, sedangkan saya mengambil tentang SEM. Saya mengambil pembelajaran SEM, bagaimana pelaksanaan SEM itu bisa dilakukan saat jam ekstrakurikuler. Jadi siswa dapat mengetahui bagaimana di lapangan melalui program yang ada yang telah direncanakan. Jadi siswa tersebut bisa melakukan tanpa harus ada guru. Jadi guru hanya melihat dan membimbing siswa, dan siswa itu melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan pertandingan yang mereka adakan di setiap minggunya antar kelas gitu Kak. Berarti itu di luar jam pembelajaran berarti Kak Erik ya? Iya Kak, di luar jam pembelajaran, hanya dilakukan di jam ekstrakurikuler aja Kak. Jam Kak? Ekstrakurikuler kami di hari Selasa jam 14.20 sampai jam 15.20. Berarti siang hari. Berarti itu kegiatan viewer yang melakukan
peserta didik dan yang pelaku semuanya peserta didik, guru hanya sebagai Iya, pemantau berarti Kak ya. iya Kak. Hanya guru hanya memantau dan membimbing kalau ada permasalahan di lapangan gitu aja Kak. Hasil yang diharapkan apa Kak Erik? Kami berharap peserta didik dapat melakukan itu di lingkungan masyarakat, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi dapat dilakukan di lingkungan masyarakat mereka. Jadi kita belajar di sekolah dan dapat diterapkan di masyarakat gitu nanti Kak. Oke, sip. Kak Erik, ini terbaca Iya, Kak Kak. Diki. Kak Erik itu kan udah diupload RTL-nya di Drive. Kemudian kan kalau Kakak merubah itu tidak telat, tidak ada hitungan telatnya karena punya Kak Erik itu kan ada 11 lembar tuh dan tulisannya juga besar-besar. Iya Kak. Mohon maaf Kak, barusan udah saya ubah, coba lihat lagi Kak. Oh udah dirubah berarti Kak Erik. Ya, barusan Kakak komentar langsung saya ubah, coba sampai 9 slide, udah saya ubah langsung Kak, langsung sigap anggap. Oke, siap Kak Erik, terima kasih banyak. Oke, Kak. Ya Kak, sama Kak. Oke, Kak Diki sudah diwakili Kak Erik. Terima kasih banyak Kak Erik dan Kak Diki. Nggak ada kendala Kak Diki ya, aman ketika nggak ada, aman nggak? Oke, siapa yang buka kemarin tuh Kak, ibu-ibu yang buka? Itu Bu Noli. Oh Bu Noli. Ketua Kombelnya yang buka, karena kepala sekolahnya kemarin ini ada ngantar anak lomba kemarin, lomba bahasa Melayu yang tentang Melayu, bahasa Melayu itu di Pekanbaru. baru. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Diki dan Kak Erik. Oke, Kak Abdu, gimana Kak Abdu? Kak Abdu di sekolah atau di rumah Kak Abdu? Soalnya selalu berpacu antara Kak Abdu dan Kak Putra pengumpulan tugas pertama. Oke, Kak Abdu. Tidur. Oke, Kak Nuryadi udah aman nih. Ya Kak. Gimana masalah RTL kemarin? Aman ketika pemaparan bersama ibu-ibu rekan guru? Iya. Kendalanya kemarin cuman ini aja Kak, waktu sebenarnya, karena nggak ada waktu. Saya ambil pagi, kebetulan pas kegiatan hari Kamis itu di sekolah luar biasa, itu programnya anak-anak itu belajar di luar, karena di sekolah luar biasa itu 70% keterampilan, sisanya akademik. Jadi lebih banyak belajar di luar, baik pun itu keterampilan maupun kegiatan olahraga lainnya. Itu saja untuk waktu. Lalu saya memilih rencana tindak lanjut itu tentang permainan rakyat ya, karena dari teman-teman juga sudah memaparkan tentang adanya kebugaran, tentang senam sehat, itu di sekolah luar biasa juga sudah lakukan, makanan sehat juga sudah lakukan, terus kegiatan-kegiatan rutin dari puskesmas, yang dari puskesmas itu sudah rutin juga mengecek anak-anak. Jadi karena kegiatan hari Kamis itu anak-anak belajar di luar, makanya setiap setelah senam saya ingin anak-anak diperkenalkan permainan-permainan rakyat sebelum jam istirahat, karena selama ini saya lihat di waktu sekarang ya, anak-anak itu setelah senam itu bebas saja. Biasanya kan kemarin mereka ada makan sehat, ada kegiatan-kegiatan yang lain, cuman pada saat ini memang sudah sangat sudah menurun kegiatannya. Oke, berarti permainan rakyat berarti Kak Nuryadi ya? Iya, Kak Gus. Permainan rakyat itu fokusnya kemana dia Kak? Saya memilih ke permainan gobak sodor Kak. Berarti aktivitas gerak?
aktivitas gerak melalui SEM. Jadi setiap saya ingin berusaha kepada anak-anak yang SMA LB itu ingin belajar bahwasanya memimpin adik-adiknya yang di SD LB atau yang di SMP. Oke, berarti melalui SEM dengan permainan rakyat berarti Kak Nuryadi ya? Iya, Kak Gus. Oke, siap. Semoga RTL-nya berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan ketika RTL tersebut diaksi nyatakan kepada peserta didik Kak Nuryadi. Amin, terima kasih Kak Gus. Oke Kak Nuryadi. Kak Fani, sudah aman RTL-nya Kak Fani? Aman Bang, cuman belum diupload. Gimana RTL-nya gimana tuh? Kalau RTL Fani tentang permainan tradisional. Fani lebih melestarikan permainan tradisional, tapi fokusnya ke Fani mau buat itu Bang, karena kemarin ada anak di sekolah Fani, maaf ya Bang, Fani nggak buka kamera, Fani nggak pakai jilbab. Jadi ada anak di sekolah Fani itu main pecah piring. Nah, Fani tanya, kamu dapat mainan ini dari mana? Gitu kan? Kok tahu? Tuh, iya Bu, kami udah biasa main ini di rumah. Tiba-tiba itulah Bang, Fani terinspirasi mau mengangkat permainan tradisional pecah piring. Itu dia. Tapi RTL Fani tentang melestarikan permainan tradisional. Permainan tradisional itu berarti fokusnya ke mana? Kalau ke Kak Nuryadi itu kan dia ke SEM. Oh, ke SEM-nya. Iya. Oke. Berarti yang diharapkan dari permainan itu apa? Dari RTL yang sudah dibuat? Anak jadi lebih mengenal. Rencana kan Bang, Fani pun pingin juga buat kayak turnamen gitu kan. Jadi turnamen tuh nggak hanya sekedar bola sepak bola, apalagi bola kasti kan di pelajaran anak SD kan. Jadi Fani juga pingin buat yang tentang permainan tradisional, misalnya kayak gobak sodor yang dibilang Kak Nuryadi tadi. Terus tuh pecah piring juga. Ada lagi permainan patuk lele. Nah, itu sih yang Fani mau buat. Jadi nggak semata-mata monoton tentang olahraga atletik, lari sepak bola itu Bang. Kasti, itu yang Fani mau buat. Oke. Baik Kak Fani, semoga RTL tersebut bisa terrealisasi bersama peserta didik. Itu sudah dipaparkan bersama rekan guru? Udah Bang, sudah Fani paparkan hari Sabtu kemarin itu Bang. Sebenarnya kan kata kepala sekolah sudah tidak ada lagi kombel, tapi tak apa-apalah gitu untuk untuk dikirim ke LMS kan, kata kepala sekolah. Ya udah nggak apa-apa, kita buat. Itu pun nggak lama Bang, cuman setengah jam. Oh, lumayan lama karena yang lainnya paling lama 15 menit. Lama ya Bang. Lumayan lama itu ya Bang. Oke. Nah, itu sih Bang yang Fani buat RTL-nya. Udah ada notulen, terus sama daftar hadirnya juga udah ada. Oke, kalau bisa disegerakan upload ke LMS karena supaya jangan terlalu lama terlewat masa due date-nya. Karena sekarang kan sudah tanggal 2. Nanti link drive-nya yang disematkan. Oh iya, berarti di dalam folder tuh udah ada video sama filenya ya Kak? Iya, sama RTL-nya. Kemudian usahakan maksimal 9 lembar semuanya. Oh iya, baik Kak. Oke, terima kasih Kak Fani. Sama-sama Kak. Oke, baik. Kita ke Kak Printo. Gimana Kak Printo? Mak, ganti baju lu, ntar. Oke. Jangan guna dia.
Ya, Kak Agus. Gimana untuk RTL kemarin? Kalau untuk RTL aman, lancar. Kasem turnamen futsal. Nah, itu Kak Agus. Oke, langsung ada foto wasit di depannya Kak Printo ya. Foto kan kemarin tuh di Canva tuh kan banyak foto-foto gitu kan. Saya hapus aja foto yang di Canva tuh, saya ganti dengan foto saya sendiri, sekalian jadikan profil. Oke, berarti same tentang permainan futsal berarti Kak Printo ya. Iya Kak Agus. Kak Printo penanggung jawab dan pelaksana atau hanya penanggung jawab dan pelaksananya peserta didik? Penanggung jawab kepala sekolah saya buat di situ. Oke. Yang melakukan aktivitasnya pure peserta didik atau campur tangan guru olahraga? Campur tangan guru olahraga. Oke. Nah, jadi yang lain nanti peserta didik kan yang melaksanakan kegiatan tuh, yang lain-lainnya. Siap. Yang diharapkan apa kira-kira tuh Kak Printo? Ya anak bisa melakukan kegiatan itu kan, macam mana sistem pertandingan, anak jadi tahu, habis itu cara bermain futsal yang benar, peraturan-peraturan futsal, jadi tahu gitu Kak Gus. Oke, baik. Terima kasih Kak Printo atas pemaparannya. Terakhir kita ke Kak Nopi atau Kak Abdu sudah ada di tempat. Kita ke Kak Dikin. Kak Dikin sudah diupload Kak Dikin? Belum Kak Gus. RTL-nya sudah selesai. RTL udah siap diambil, teman belum dirapikan tuntas lah semuanya. Ngunggah tuh belum. Dipaparkan sudah. Ada video udah. pemaparan. Ini nih, yang videonya nih yang tak ada. Bukti dukung seperti foto, notulen dan absensi? Ada. Itu ada semua. Oke, berarti apa tuh? Tentang apa RTL-nya Kak Dikin? Saya ngambil SEM. SEM itu permainan bola kaki yang dimodifikasi. Oh, tentang permainan bola kaki yang dimodifikasi. Iya. Oke. Berarti tujuan akhirnya apa yang diharapkan tuh? Siswa-siswa bisa happy ya karena siap ujian kan. Jadi mereka bisa melaksanakan permainan seperti standar permainan yang diadakan di luar-luar, tapi mereka berperan di situ, ada yang berperan sebagai jurinya. Pokoknya berbagi peran lah. Intinya siswa-siswa itu ini yang dilibatkan untuk aktif kelas 5 dan 6, terutama yang udah kelas tinggi. Sisanya yang nonton lah Kak Gus. Oke, siap. Berarti ini fokusnya kepada kelas tinggi aja berarti Kak Dikin ya? Kelas 5 dan 6 aja nih Kak Gus. Oke, siap. Terima kasih Kak Dikin. Nanti dimohon sama seperti Kak Fani tadi, penguploadannya dipercepat. Kalau seandainya memang bisa hari ini di-upload Kak Dikin ya? Iya Kak Gus, siap. Oke, terima kasih Kak Dikin. Terakhir kita ke Kak Ainul. Kak Ainul gimana? Sudah selesai? Sudah diupload? Oh iya, Kak Nuryadi, balik ke Kak Nuryadi sebentar. Iya Kak. Kemarin itu yang Kakak upload kan hanya video saja. Kemudian setelah berubah, yang terupload hanya RTL saja. Kalau itu digabungkan saja Kak, file ininya, link foldernya aja yang diiniin Kak. Iya, link foldernya. Link folder, Kak. Iya, link folder biar dua-duanya terbaca. Oke, baik. Nanti ya Kak, siap ini dicek Kak. Oke, siap. Oke, baik Kakak-kakak. Terima kasih atas pemaparan RTL yang sudah Kakak-kakak selesaikan semua. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dalam pembuatan RTL. Semoga RTL yang Kakak-kakak buat setelah kita selesai melakukan perjalanan desiminasi PKG PJOK ini
RTL tersebut memang pure dan benar-benar bisa dilakukan, dan semoga RTL tersebut berjalan sesuai dengan harapan, dan semoga RTL tersebut berdampak kepada peserta didik. Oke, baik kakak-kakak, untuk pembahasan RTL kita anggap selesai. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan tentang RTL di akhir sesi, itu nanti bisa sambil ditanyakan di akhir sesi ini nanti. Kemudian untuk pertemuan siang hari ini, karena kita ada dua, yang pertama itu refleksi tentang RTL, dan yang kemudian itu adalah tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Jadi kakak-kakak, ini adalah merupakan ujung dari perjalanan kita semua, ujung dari perjalanan kakak-kakak. Ini adalah tugas yang terakhir. Jadi kakak-kakak di sini nanti akan membuat karya sendiri, kemudian karya kakak-kakak akan kakak-kakak upload pada platform Merdeka Mengajar atau yang biasa kita sebut TMM. Jadi nanti kakak-kakak akan membuat karya, dan karya tersebut akan di-share di Merdeka Mengajar, kemudian akan divalidasi oleh fasilitator dan tim pusat. Setelah itu akan diterbitkan sebagai hak karya dari kakak-kakak semua. Apa-apa saja bukti karya yang akan kakak upload, itu tinggal memilih saja kakak-kakak. Ada 2 bukti karya, dan itu tinggal dipilih kakak-kakak mau bukti karya yang mana. Dimana sebelum kita sampai di sana, pada topik pembahasan ini kita akan membahas tentang alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, dan yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Nah, di sini adalah alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi dari bulan November 2024 yang lalu. Ini adalah yang terbaru. Jadi ini adalah perjalanan kakak-kakak semua yang sudah kita lalui, kurang lebih sudah memasuki 3 bulan, yang alhamdulillah semuanya kita bisa tetap bersama-sama tanpa ada kurang satu apapun. Nah, memang di sini, di kelas ini, niat kita berapapun yang masuk dan begitu pula yang keluar. Jadi ini adalah perjalanan kakak-kakak pada minggu pertama sampai minggu kelima. Yang pertama adalah pembukaan dan materi orientasi, kemudian adalah pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Kemudian minggu ke-6 adalah pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Kemudian pada minggu ke-7 dan ke-10 adalah pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Minggu 11, sekarang kita berada pada minggu 11, di mana minggu 11 adalah unggahan dokumentasi bukti karya. Minggu 11 berjalan sampai nanti kita masuk ke minggu 12 pada minggu penutupan di tanggal 10 Desember 2024. Itu adalah akhir sesi kita, dan dimohon sebelum tanggal 10 itu apapun jenis tugasnya itu sudah bersih untuk kelas kita dan sudah terselesaikan semuanya. Nah, di sini sebagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasar proses validasi fasilitator. Oke, ini adalah kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, di mana untuk karya video
pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Ini kita sekarang akan masuk ke alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, di sini adalah alur aktivitas bukti karya yang di LMS kakak-kakak semua. Kakak-kakak pasti sudah sering membuka LMS. Kemudian LMS yang paling bawah itu ada unggah draft bukti karya. Jadi pada unggah draft bukti karya itu nanti kakak-kakak pilih, kemudian nanti kakak-kakak akan mengopikan atau meletakkan hasil karya kakak-kakak di situ sebelum nantinya divalidasi oleh tim PMM. Kemudian setelah itu peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah unggah draft bukti karya menggunakan bukti karya di sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Dan yang terakhir adalah salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi itu ada 2. Yang pertama unggah bukti karya setelah tervalidasi, setelah itu nanti terlihat orisinilnya adalah memang buatan kakak-kakak. Nantinya di situ akan disetujui dan kakak-kakak langsung berbagi bukti karya pada PMM. Akan mengupload pada karya kakak-kakak yang ada di PMM kakak-kakak masing-masing. Nah, setelah itu kakak-kakak unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Di sini periode pengumpulan ini adalah gelombang PKG gelombang pertama. Pengumpulannya itu dari tanggal 26 sampai 28. Nah, kakak-kakak, itu kalau kita lihat di jadwal, untuk pengumpulan bukti karya kakak-kakak itu dimulai dari tanggal, sebentar kita lihat jadwal. Bukti karya itu kakak-kakak nanti dimulai dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 10 Desember. Jadi nanti sebelum kita masuk ke refleksi bukti karya, kakak-kakak sudah menyelesaikan kurang lebih 7 hari atau seminggu. Itu sudah cukup panjang. Karena kemungkinan 1 hari saja kalau kakak-kakak fokus membuat bukti karya itu akan putus. Jadi bisa dikerjakan bersama-sama nantinya. Kemudian kakak-kakak itu yang pertama adalah unggah bukti karya, diklik bukti karyanya. Kemudian yang kedua nanti akan ada unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Kemudian dilengkapi dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi itu nanti ada di ini kakak-kakak, ada di LMS kakak-kakak bukti karya, kemudian unggah draft bukti karya, nanti di situ ada unduh lembar pernyataan. Jadi lembar pernyataan itu nanti kakak-kakak silakan kakak-kakak unduh, kemudian kakak-kakak isi sesuai dengan data yang diminta agar data tersebut bisa dimasukkan sebagai bukti karya kakak-kakak masing-masing. Ini adalah contoh dari draft bukti karyanya. Ini adalah lembar pernyataan peserta PKG PJOK, di mana pada lembar pernyataan ini bertujuan untuk menjamin peserta seluruh gambar atau foto
Kemudian wawancara, termasuk rekaman suara atau kutipan yang diambil dan digunakan untuk tujuan publikasi maupun sosialisasi. Jadi ini semuanya ada di LMS kakak-kakak semua. Jadi ini silahkan kakak-kakak buka pada LMS. Jadi ini nanti diisi kakak-kakak. Jadi apa sebenarnya bukti karya yang akan kakak-kakak buat? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kakak-kakak. Jadi ini nanti kakak-kakak ditandatangani kepala sekolah dan dicap. Kemudian di sebelah kirinya adalah nama kakak dan tanda tangan. Jadi ini adalah sebagai lembar pernyataan orisinil bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Sampai di sini kita potong dulu. Kita akan masuk apa sebenarnya bukti karya yang akan kakak-kakak buat. Karena saya yakin bukti karya apalagi yang mau dibuat, video atau apa gitu. Karena kita sama-sama tahu kalau video apa lagi yang mau dibuat, pasti seperti itu lagi pertanyaannya. Jadi kakak-kakak ada 2 bukti karya yang akan kakak-kakak buat. Dan itu silahkan dipilih salah satu di antaranya. Yang pertama itu adalah kakak-kakak akan membuat video pembelajaran tentang pembelajaran materi PJOK terserah. Itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang pertama, pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah kakak-kakak bisa membuat modul ajar menggunakan backward design. Jadi silahkan kakak-kakak pilih. Kakak-kakak mau membuat video atau kakak-kakak mau membuat modul lengkap. Jadi kalau kakak-kakak membuat modul, itu nanti lembar yang tadi, lembar pernyataan yang tadi itu digabungkan dengan modul, itu adalah lembaran yang paling belakang. Jadi itu bergabung dengan lembaran modul yang akan kakak-kakak buat. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan kakak-kakak sebelum kita lanjutkan? Kak Iswandi? Gini Kak, sebenarnya pengen bikin video Kak. Cuma kondisi sekarang ini siswa lagi ujian, gimana tuh Kak ya? Kalau seandainya kakak seperti itu terkendala karena ujian, silahkan kakak buat ini, kakak buat modul atau bisa kakak kondisikan siswa untuk di jam kosong setelah ujian untuk pembelajaran boleh juga. Terserah kakak nyamannya buat yang mana. Kakak mau buat video atau kakak mau buat modul ajar. Kalau video itu kira-kira ditentukan waktunya Kak? Waktunya itu 1 JP tuh Kak. JP? Mana bagusnya? 45 menit ya Kak? 45 menit boleh lebih Kak, itu minimalnya. Video karena biasa-biasa ngajar tuh, bikin video lebih enak kan, simple aja kan. Iya, dan itu harus kakak minta nanti surat persetujuan dari wali murid terkait gambar atau foto video yang masuk ke dalam rekaman. Pakai persetujuan orang tua pula gitu Kak? Iya, karena itu pihak dari kementerian tidak mau, apalagi karena kemarin pernah terjadi masalah ketika pertama kali PKG ini dilaksanakan, orang tua siswa tidak terima ketika anaknya ditampilkan di media sosial ketika pengambilan video tersebut. Jadi kita harus ada persetujuan. Jadi surat itu surat yang tadi tapi ditandatangani oleh wali murid, seperti itu Kak Wandi. Kalau apa Kak, kalau seandainya apa ya, kalau seandainya video itu di kelas gimana tuh Kak? Videonya di kelas boleh Kak, tetapi kan itu tetap gimana? Kan gini, ada, kalau saya kan ada video, tapi kan sebelum saya ke lapangan itu kan saya kan di kelas, dalam arti kata menampilkan slide-nya melalui info, itu membentuk kelompok, kan itu kan termasuk berapa tadi? Diferensiasi.
Nah, jadi posisinya itu di kelas gitu, tapi tidak sampai, saya rasa mungkin tidak sampai 45 menit lah. Kita minimalnya 1 JP. Kalau seandainya dia pesertanya SMA berarti 45, SMP 40, dan SD itu 35 minimal, seperti itu Kak. Gitu ya, begitu ya. Ada video itu ada, tinggal lihat itu ya. Pilihan kelas itu ada betul. Oke, itu nanti bisa didiskusikan kembali kalau kakak maunya seperti itu. Kalau Lagi kakak bikin apa Kak? bikin modul Kak, Modul tentang pembelajaran PJOK menggunakan alur backward design. alur backward design. Ya, nanti lah Kak, saya pilih mana kira-kira yang mudah itu. Siapa payah. Iya. Kak, itu Ya, betul. Kalau memang bisa yang lebih mudah lebih bagus tuh Kak Wandi. Banyak betul mau ditanya itu kan. Ya, karena kita sudah di hujung, kita mencari gimana supaya kondisi tugas dan kondisi badan itu tidak terlalu lelah terhadap tugas-tugas, sebetulnya itu sih Kak Wandi. Karena rencana saya nanti saya mau tengok lagi video saya itu apakah waktunya cukup 45 menit atau tidak gitu kan. Jadi kalau cukup kan tinggal minta teken sama orang tua ya kan. Oke, siap. Ini banyak di TikTok nih Kak Agus, bukti karyanya dalam bentuk permainan bola kasti Kak Agus. Buat model ajar tentang permainan bola kasti. Jadi Ya. padahal target saya itu, tapi udah banyak pula nih Kak Agus. Nggak apa-apa Kak Marsudi. Kalau kakak mau misalnya seandainya memang modul, silahkan buat modul. Kalau mau buat video, silahkan buat video. Mana yang menurut kakak-kakak nyaman dan tidak membebani di penghujung ini. Kalau buat video anak bermain kasti bisa Kak Agus ya? Bisa. Tapi video pembelajaran ya Kak, dimulai Ya. dari pendahuluan. Nah, siap. Jadi kita kan pendahuluan, habis itu kita menyampaikan pelajaran materi kita, habis itu kita udah tahu peserta didik, kita lakukan apa ya, pakai pemanasan Kak Agus ya? Sesuai alur saja Kak, sesuai alur. Soalnya kalau 1 JP pakai pemanasan tak cukup anak tuh bermain Kak Agus. Nanti malah 1 JP minimalnya Kak Marsudi. Minimalnya 1 JP. Iya. Oh, besar tuh berarti videonya nanti. Karena nanti yang kakak upload itu linknya Kak. Kakak akan upload itu ke YouTube dulu. Setelah kakak upload ke YouTube, kakak akan copy link dari YouTube. Oh gitu, siap. Maaf nih Kak Agus, berarti semua apa itu di upload dulu ke YouTube Kak ya? Kalau video Kak. Kalau video, kalau misalnya modul ajar itu langsung khusus ke LMS itu aja Kak ya? Kalau modul ajar, sama Kak, kalau modul ajar nanti kakak ini dulu, kakak buat modul ajarnya, kemudian kakak upload dulu di draft bukti karya di LMS. Setelah nanti itu tervalidasi, kakak akan melanjutkan mengupload itu pada bukti karya yang ada di PMM. Oh, jadi kalau ke YouTube tuh nggak ada Kak ya? Ke YouTube nggak ada, kalau dia berbentuk PDF nggak ada. Oke Kak, kemana-mana. Untuk modul ajar cuma tanda tangan kepala sekolah aja kan Kak? Nggak ada ke wali murid kan Kak? Kepala sekolah saja dan peserta PKG. Oh, oke Kak. Oke. Kak Erik gimana? Kak Wandi? Kak mau nanya Kak. Iya Kak. Berarti kalau bikin video nggak perlu bikin modul lagi Kak ya? Kalau bikin video itu nanti akan diupload video beserta modul. Ya. Duo Kak, duo. Dua kali ke Ojo. Modul yuk kita bikin sama-sama yuk. Aja lah modul.
Jadi gitu deh kawan. Canva mantap lagi, program terbaru. Iya, betul. Yo, kita duduk buat modul. Ya, yang mau bisa lah, nanti kita sama-sama buat modul aja Iya, main video Canva. aja. Oke, kakak-kakak seperti ini. Jadi kalau dia pembelajaran yang akan kakak-kakak bagikan itu praktik baik atau praktik pembelajaran, berarti yang akan diupload itu nanti video beserta modulnya, beserta PDF-nya. Kemudian kalau modul atau RPP berarti yang kakak upload itu hanya modulnya saja. Terserah kakak mau pilih yang mana, mau kakak mau buat modul atau mau buat video pembelajaran atau praktik baik. Ini kembali ke kakak-kakak lagi. Tadi ada Kak Erik, kemudian ada Kak Fani yang raise hand. Kak Abdu, ya gimana? Kak Abdu? Izin bertanya nih Kak, untuk modul ajar ini 1 semester atau per materi? Per materi Kak, sesuai. Ngeri banget. Jangan nambah-nambah tuh. 1 semester mah mewah. Di ACC 1 semester. Kak Abdu hanya modul 1 kali pertemuan. Lengkap sampai penilaiannya ya Kak? Lengkap sampai penilaian. Ngeri lagi kali kawan Kak Iswandi ini. Luar biasa Kak Abdu. Tugas wajib. Pak Iswandi. Agus. Iya Kak Agus. Bento. Gimana Kemarin Kak kan Bento? kita pernah buat modul tuh. Ya, Kalau modul tuh aja yang diupload. beda Kak. Beda. Beda. Bedanya di mana tuh Kak? Kalau modul yang kemarin itu adalah modul download dan modul editan. Kalau ini betul-betul harus orisinil, memang betul-betul kakak buat, kemudian menggunakan alur backward design. Bagus. Apa alur apa tadi? Backward design Kak, seperti pembelajaran kita pada pertemuan kedua. Oh gitu. Ya, nanti kakak buka lagi LMS, kakak scroll untuk pertemuan backward design. Kak Agus. Ya, Kak Marsudi gimana? Kalau misalnya kan, ini kan entah berdiferensi, ini minta apa nih? Coba tanggapannya. Materinya kan latihan kebugaran. Jadi saya buat apa? Macam sirkuit gitu. Jadi peserta didik melakukan sirkuit, contohnya kan lari. Pertama kali kan, habis itu lompat gawang tuh. Habis itu lari zigzag, kemudian loncat 2 kaki, lari, habis itu bermain skipping, lari lagi, melakukan seperti itu, tapi satu-satu, Kak Agus. Boleh, Kak Agus? Materi Boleh. kebugaran, seperti itu. Boleh. Untuk mendiferensiasikan pembelajaran tersebut, Kak Marsudi tidak boleh mengurutkan hal yang harus dilakukannya. Oh, Jadi Kak Marsudi hanya hal yang kita lakukan adalah kakak sebutkan ada lari zigzag, kemudian ada main skipping dan yang lain-lain. Baru kita serahkan ke peserta didik, kira-kira kalian mau yang mana dulu. Jadi kita memberikan pilihan kepada mereka gerakan mana yang akan mereka lakukan terlebih dahulu yang menurut mereka itu mudah dan gampang dilakukan. Jadi diferensiasinya itu di situ nanti Kak Marsudi. Oh. Jadi jangan kita yang mengurutkan gerakan. Bagus, tapi kan kita kan macam lari zigzag untuk lompat itu kan udah ada alatnya, kita jalurnya. Jadi kita bertanya sama peserta didik sama-sama gitu. Jadi mereka melakukan menjawabnya mana dulu gitu. Kalau satu-satu yang berbeda-beda nanti payah pula lagi nyusun lagi. Ya, sebetulnya di situ kenanya. Jadi kita buatnya per kelompok aja Kak, per kelompok. Nanti disepakati dulu. Kira-kira dari gerakan yang ini gerakan apa dulu yang akan dilakukan seperti itu. Siap-siap bagus. Jadi harus nampak alurnya seperti itu untuk jalannya diferensiasinya. Iya kan sekalian ngambil nilai ujian Kak Agus. Kalau saya ngambil ujian seperti itu. Oke. Tambahan Kak Agus. Iya, gimana Kak Putra? Tapi nih Kak Marsudi, kalau seandainya ngambil sirkuit training itu biasanya sudah terprogram lah Kak. Nggak bisa diubah-ubah gitu. Makanya tapi kalau itulah dia kita tanya Kak Putra. Ya, kalau ada sirkuit training tuh biasanya memang ada gerakannya itu nggak bisa diubah, memang harus wajib itu duluan gitu. Iya. Jadi nggak bisa
Jadi di video pertama kita bertanya sama peserta didik, apa yang kamu lakukan? Ada 5 gerakan nih misalnya. Jadi peserta didik yang jawab, Pak, kami mau ini dulu, mau berlari dulu, habis itu zigzag, atau gitu aja bisa kan Kak Agus? Sama-sama. Bisa. Sebetulnya itu semua bisa dilakukan atau didiskusikan sebelum pembuatan video itu di balik layar, Kak Marsudi. Oke, siap. Nanti biar anak-anak lah menjawab semuanya kan? Iya, tetapi kita harus bermain juga di balik layar supaya dia nampak diferensiasinya. Anak-anak tuh jawabannya sudah kita susun seperti itu. Ya, sepakat lah mereka kan kita Iya. buat ada gerakan ini, ada gerakan ini. Apa yang kalian mau dulu? Nah, nanti dia sepakat tuh. Lari dulu, Pak. Nah, kan? Push up dulu, Iya. Pak, atau skipping dulu. Jadi itu ya Kak Agus ya. Oke. Oke, siap Kak Agus. Makasih Kak Agus. Sama-sama Kak Putra. Gimana Kak Putra? Enggak, tadi Putra saya nyimak nih Kak. Kalau misalnya tesnya itu seperti sirkuit trainingnya itu seperti TKJI, tes kesegaran jasmani Indonesia, itu otomatis kita harus udah terprogram, memang kayak gitu alurnya, jadi nggak bisa dirubah. Tapi kalau hanya untuk mengambil kesegaran jasmani, untuk penilaiannya berapa jumlah apanya itu saya rasa nggak ada masalah kalau ngomong ke siswa gitu Kak. Betul. Ini satu lagi Kak, pertanyaan nih Kak. Seandainya nih saya kan mau buat model nih Kak. Misalnya saya mau buat model, tapi model itu tuh nggak ada di materi maksudnya itu dimodifikasi. Jadi kan kalau dimodifikasi kan saya buat anunya sendiri, kriteria misalnya pertandingannya seperti ini, udah tuh aturannya seperti ini seperti ini gitu. Jadi apakah boleh seperti itu Kak? Materinya dipelajari. Materinya itu kan misalnya itu kan tentang kasti juga nih Kak. Tapi permainannya beda. Permainannya tuh sebetulnya itu yang diharapkan Kak. Oh gitu ya Kak? Iya. Jadi itu betul-betul orisinil milik kita gitu. Itulah dia barangnya. Oh, jadi modifikasi tadi tuh Kak ya? Boleh, tetapi memang materinya itu memang betul-betul materi yang ada pada pembelajaran. Iya, maksudnya itu masih berkait dengan bola kasti, tapi bukan permainan bola kasti dia. Beda. Peraturannya beda. Kita buat sendiri peraturannya gitu Kak. Boleh Kak. Itu semua jatuhnya nanti ke kondisi lapangan dan kondisi semuanya kan yang paham itu kan kita sebagai guru olahraganya. Jadi dari alur modul itulah kita bisa melihat apa yang harus dilakukan di lapangan. Nggak masalah Kak Putra. Oh, jadi modelnya kita buat sendiri, apalah tuh Kak ya? Maksud itu kita apakan sendiri bisa lah Kak ya? Nggak masalah Kak ya? Nggak masalah. Kemungkinan itu yang akan cepat diverifikasi oleh tim TMM nantinya Kak. Oh, mantap. Oke, sip Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak Putra. Kak Fani tadi raise hand gimana? Kak Fani, Kak Erik sudah oke? Berarti kalau di berarti kalau di kelas kita berarti kebanyakan pengen buat video pembelajaran nih Kak Marsudi ya? Tais mandi langsung udah geleng-geleng buat video. Buat modul. Nggak sanggup buat video. Gimana Kak Fani? Kak Wandi gimana? Kak Putra? Saya rasa video-video yang dikirim ori semua, tampang kita masing-masing, tak ada. Modul lagi Bang. Enggak, makanya itu kalau modul itu untuk di LMS pengasesiannya lama. Kalau video nyata punya kita langsung. Itu kelemahan modul pada video. Videonya boleh diedit nggak Kak? Hah? Videonya boleh diedit? Pembelajaran atau pemahaman yang inspirasi lain. Kalau video PKG boleh diedit Kak Agus? Tak boleh. Boleh diedit. Kalau video PPG itu saya masukkan mana Kak? Boleh diedit. Enggak, saya rasa video-video yang video PPG yang kemarin yang saya upload itu bisa saya masukkan enggak jadi buktinya. Kalau video PPG kemarin yang kakak buat, Kak Erik, itu sudah tervalidasi untuk video PKG belum? Udah terverifikasi untuk PPG belum? Nah, sudah Kak. Kalau sudah terverifikasi. Kak Eriknya menyelamatkan diri dia. Kami yang enggak PPG nih. Iya, temukan diri sendiri dulu Kak, biar cepat kan.
Izin satu lagi Kak Gus. Ya, gimana Kak? Tadi kan katanya modulnya harus buat word design Kak ya? Iya. Jadi kalau buat word design tuh buatnya di mana tuh Kak? Di Canva boleh? Boleh Kak, bebas Kak. Kalau pembuatannya bebas, mau di Canva, mau di Word. Apalagi perkembangan teknologi kan lebih banyak sekarang ini, pembuatan modul itu di Canva agar lebih menarik. Satu lagi Kak, boleh minta kerangka anunya lagi Kak? Kerangka buat word design-nya. Terima kasih Kak. Oke, nanti akan kita share untuk kerangka backward design-nya Kak. Oke, kakak-kakak, sampai di sini pertanyaan mengenai unggah bukti karya masih ada. Kalau video, ingat ya Kak, kalau video itu nanti dilengkapi dengan modul beserta surat pernyataan. Kalau dia modul ajar saja, itu hanya dilengkapi dengan surat pernyataan saja yang ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. Gimana Kak Wandi? Kalau nggak mau nanya nih, kalau surat pernyataan dari orang tua itu cuma setakat orang tua tanda tangan, gitu aja, gimana Kak, tanpa nama orang tua gitu? Ada itu Kak, suratnya di LMS, nanti Kakak buka di bukti karya. Nanti boleh di-download, bisa di-download itu nanti Kak. Oh, ada nggak ya? Ada di LMS. Bagus. Ya Kak Berinto. Itu yang tadi modul tuh pakai surat pernyataan kayak mana lagi tuh? Surat pernyataannya di LMS Kak, tinggal download aja Kak surat pernyataannya. Oh, surat pernyataan, udah Ya. ada barangnya, tinggal apa aja ya? Tinggal download dan tinggal diisi aja. Jadi surat pernyataan itu nanti setelah di-download, diisi, ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah, nanti dilampirkan di halaman paling belakang modul Kak. Oh. Baru nanti di-scan lagi, baru nanti kita upload. Berarti modul itu kita print juga? Sebetulnya tidak payah di print. Kalau bisa kita menghemat, kita print saja lembaran belakang, lembar tanda tangan. Kemudian kita minta tanda tangan kepala sekolah dan kita tanda tangani. Tanda tangannya basah ya Kak, nggak boleh ini ya, nggak boleh tempel ya. Tanda tangannya basah, kemudian baru kita scan ulang lagi. Scan-nya hanya scan ini aja. Scan halaman belakang modul dan surat pernyataan, baru kita gabungkan ke modul kita, seperti itu. Mudah kok Kak semuanya. Bagus. Ya. Ini ada saya lihat nih di TikTok, apanya tuh bukti karyanya tuh tidak materi pembelajaran, dia membawa bekal seperti saya nyampaikan tadi, rupanya ada nih. Itu praktik baik berarti Kak Masudi. Dia kan ada praktik baik, praktik pembelajaran, dan bukti karya. Oh gitu. Bisa berarti ya? Praktik baik ya? Bisa. Praktik baik bisa. Seperti itu. Oke kakak-kakak, ini adalah bukti karya yang akan diunggah. Ini adalah pengunggahan bukti karya pada LMS. Ini nanti kakak-kakak buka BK1, unggah draft bukti karya, nanti pilih kategorinya apa, praktik baik atau apa, kemudian bentuk karyanya apa, kemudian judulnya itu nanti ditulis judulnya apa gitu. Kemudian ketika menulis judul, misalnya kakak-kakak membuat di situ adalah judulnya adalah praktek pembelajaran senam lantai pada kelas 81, contohnya seperti itu. Nanti ditambahkan lagi hashtagnya. Hashtagnya adalah PKG PJOK, kemudian tambah hashtag guru belajar dan hashtag murid belajar, seperti itu. Jadi pada nama itu ada 3 hashtag, PKG PJOK, guru belajar, dan murid belajar. Kemudian baru diisi deskripsinya. Itu kalau tidak salah saya deskripsinya itu hanya 100 atau 500 kata saja. Seperti itu. Setelah itu kita unggah. Kita pilih jenjang. Kemudian kita pilih kelas. Temanya apa. Baru kita unggah. Kita kumpulkan.
Semuanya ini sudah ada di LMS, sama seperti kita mengumpulkan tugas-tugas kita sebelumnya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan atau ada kendala, nanti kita sharing saja di grup, di mana letak kendalanya nanti akan kita pecahkan sama-sama. Jadi unggah lembar persetujuan. Oke, nanti yang terakhir kali setelah kita bertatap maya terakhir, nanti kakak-kakak di situ akan mengetikkan ini umpan balik dari bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Kapan terakhir Kak Agus? Tanggal 10 Kak Marsudi, sebelum kita tanggal 10 itu hari apa ya? Tanggal 10 kita akan melakukan Zoom terakhir. Jadi di tanggal itu nanti, sebelum tanggal itu diusahakan kita sudah menyelesaikan semua tugas-tugas di hari Selasa tuh Kak Marsudi. Waduh, bisa lari Sabtu nanti. Berarti memang video ya Kak Marsudi ya? Coba diusahakan Kak Agus. Kalau bisa video kan, entah praktek baik kan yang kita program tadi seperti sekolah sehat, program kampanyekan hidup sehat tadi kan bisa mantap juga tuh Kak Agus praktek baiknya ke peserta didik. Jadi hari Sabtu tuh coba kita buat makan bersama, bawa bekal, bawa air putih setelah senam gitu kan, sarapan bersama gitu Kak Agus. Oke, kalau gitu aman. Ya Kak Dikin, gimana Kak Dikin? Kalau yang praktik baik ini dia harus dalam bentuk rekaman video juga, Kak Gus? Iya, rekaman video. Waktunya? Waktunya tidak ditentukan sih berapa lama di sininya Kak, kalau untuk praktik baik. Iya. Jadi tadi kan saya ngelihat di video TikTok tuh praktek baik tadi itu. Mereka sebelum melakukan praktek baik itu melakukan praktik baik ke guru dulu, rapat atau mengadakan apa gitu kan, menyampaikan ke guru Pemaparan sama wali kelas kapan programnya kita laksanakan, kita diskusikan sama peserta guru-guru lain. Habis itu apa aja programnya, apa saja yang akan dibawa misalnya yang itu. Jadi setelah itu baru nanti di hari H kita lakukan praktek baiknya seperti tadi budaya hidup sehat tadi. Setelah senam bersama, kita makan bersama, sarapan bersama dengan membawa makanan yang sehat dan minuman air putih. Jadi kita videokan aja senam bersama sama makan bersamanya nanti. Senam itu kan kita buat 14 menit. Video makan bersama paling 10 menit. Dan standby kan anak di depan makannya atau di tasnya. Bisa Kak Marsudi. 30 menit Kak bikin. Oh, Kak Marsudi. Ya. Berarti video bukti pendukung aja kayak kita lagi menyampaikan di rapat tuh sebagai bukti pendukung aja berarti ya. Ada videonya. Video juga. Berarti banyak video ya. Kita nyampaikan. Jadi kita edit jadinya. Oh, gitu. Iya. Tadi saya tengok tadi video dia menyampaikan ke guru tadi bentuk video, bukti makan sehatnya pun, makan bersama pun bukti video tadi. Iya. Kak Agus, itu kalau berbagi praktik baik nggak pakai modul kan Kak? Kalau berbagi praktik baik tidak pakai modul, hanya surat pernyataan aja Kak. Berarti surat pernyataan tetap juga tuh orang tua wali murid masuk juga ya? Iya, yang termasuk ke dalam kameranya Kak, menghindari nanti apabila mereka protes kenapa wajahnya terpampang di media seperti itu. Apalagi gambarnya nggak pas pula ya kan Kak? Ayolah Kak, ya Kak, mantap. Oke, kemudian kita lanjut nanti setelah kakak-kakak upload itu pada LMS, setelah terverifikasi, nanti kakak-kakak akan langsung mengupload bukti karya kakak-kakak tersebut di PMM dengan cara yang pertama itu kakak-kakak akan buka PMM, kemudian klik menu bukti karya pada PMM tersebut, kemudian pilih karya saya dan pastikan kakak-kakak sudah mengunggah karya. Kemudian yang ketiga, buka kategori karya yang akan ingin dibagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Nanti di situ kakak-kakak akan menyalin link. Linknya saja disalin, kemudian itu akan dikopikan ke dalam LMS kembali. Seperti itu. Kak Gus. Iya Kak.
Video praktek baiknya yang video RTL tuh bisa Kak Agus? Kan 5 menit tuh, kita tambah lagi dengan praktek baiknya senam bersama-sama makan bersama. Bisa Kak Agus? Video RTL-nya dan ditambah dengan itu nanti kita kondisikan dulu cocok atau tidaknya untuk praktek baiknya Kak Marsudi. Kalau memang itu Kan materi memungkinkan, saya ini budaya hidup sehat, jadi masih masuk dengan praktek baik dengan gurunya. Tinggal menjalankan sama peserta didik aja lagi. bisa diatur itu nanti tuh Kak Marsudi. Oke, siap Kak Agus. Oke kakak-kakak, setelah kita melakukan bukti karya tersebut setelah pengunggahan, berarti setelah di ACC dan sudah terverifikasi oleh tim PMM, itu biasanya nggak lama tuh kakak. Bukti karya itu setelah terupload di LMS pertama kali, setelah divalidasi di LMS, itu nanti kakak-kakak akan menguploadnya ke PMM. Itu paling lama itu hanya 2 hari, itu sudah paling lama. Itu sudah terverifikasi. Tetapi apabila nanti di LMS membutuhkan perbaikan, itu jangan diupload dulu ke LMS ke PMM, tetapi dilengkapi dulu apa yang kurang dan apa yang harus ditambah sebelum diupload ke PMM. Jadi jalan pertama itu setelah bukti karya selesai, upload terlebih dahulu ke LMS dan akan diverifikasi. Setelah itu baru langkah terakhir kakak-kakak menguploadnya itu pada PMM. Kemudian untuk langkah upload video dengan tautan, lakukan langkah berikut. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube, pastikan video tidak di-setel untuk pribadi, kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video, dan klik salin atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak semua. Mungkin kalau ini udah kakak-kakak udah paham semua. Itu adalah link yang akan kakak-kakak copy kalau apabila kakak-kakak nanti video pembelajaran atau video praktek baiknya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Mengenai bukti karya? Atau sudah oke? Oh ya Kak, kalau ada referensi kirimlah ke grup Kak. Tengok-tengok referensinya Kak. Kalau di angkatan kami kemarin itu kami semua membuat modul tuh Kak. Kami nggak ada yang buat video karena keterbatasan waktu dan menghemat waktu sih sebenarnya. Lebih milih buat modul. Oke Kak. Nanti modul punya saya nanti saya share. Bisa untuk referensi bersama. Oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Kakak-kakak yang lain ada pertanyaan atau sudah cukup jelas dengan pemaparan bukti karya? Sudah jelas Kak, tinggal dipikir lagi apa langkahnya kan. Oke, nanti silahkan kakak-kakak pikirkan setelah ini kakak-kakak akan membuat praktik baik atau membuat video pembelajaran atau membuat modul pembelajaran. Nanti silahkan kakak pilih di antara 3 yang menurut kakak itu lebih mudah dan lebih gampang untuk dibuat dalam pembuatan modul. Maaf Kak, ini yang Irfan T ini siapa ya? Akun siapa? Ainul. Ainul. Oke. Rusak apa? Gak pakai punya pasangan masing-masing kayaknya di akunnya semua, udah mulai jenuh dia. Iya, rusak. Oke kakak-kakak, berarti pertemuan kita tinggal 1 kali lagi di tanggal 10 dan itu hanya 1 JP. Jadi pertemuan kita tinggal sekali lagi, silahkan kakak-kakak kerjakan hasil akhir ini dengan baik, dengan semangat, semoga semuanya tidak ada hambatan dan berjalan dengan lancar. Oke, kakak-kakak mungkin sudah cukup, tidak ada pertanyaan, mengingat waktu juga mungkin kakak-kakak ada aktivitas lain di sore hari atau mungkin yang ingin beristirahat seperti Kak Diki dan Kak Erik yang belum pulang sekolah, mungkin setelah ini bisa beristirahat. Oke, Kak Putra, silahkan ditutup kembali dengan doa Kak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semua
kamera diaktifkan dulu karena kita mau penutupan. Jadi nanti biar nampak wajahnya semua. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Kak Agus, terima kasih Kak. Kembali ke Kak Agus. Oke, baik, sama-sama Kak Putra. Terima kasih sudah membawakan doa pada penghujung penutup ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup, kita sesi foto dulu. Silahkan kakak-kakak nyalakan kameranya, kita akan berfoto. Oke, Kak Abdul, silahkan turunkan lagi kameranya Kak Abdul. Oke, silahkan berpose sesuai gaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, sebentar Kak. Saya kirim dulu. Oke, satu lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih sudah mengikuti sesi tatap maya ke-18. Ini adalah satu langkah lagi sebelum garis finish. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga tugas-tugas yang kakak-kakak buat itu bisa berdampak baik bagi kakak-kakak ke depannya. Baik kakak-kakak, dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih baik daripada pertemuan ini dan penugasan bisa cepat diselesaikan. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak. Matikan dah Kak Agus. Apa Kak? Dari matikan nih dah. Rekamannya ini lagi dimatikan.